Ya, gimana rasanya? Gimana rasanya menghadapi UKM PPD? Gugup, Dok. Gugup ya, apalagi wajar lah kalau gugup namanya ujiannya. Terus ada lagi. Oke, ada yang punya modulnya untuk di-share? Udah pada baca semua? Sudah, dokter. Udah ya. Tentang somatoform ya? Somatoform. Atau gini deh, kan masih pada diem ya? Recording in progress. Kan masih pada hening ya? Jadi saya juga pengen tahu kalian ini udah bangun atau belum gitu ya? Kita ngerjain soal dikit aja ya. Dulu mungkin juga ada yang udah ngerti soal dulu tentang Februari. Kalau wilayah 24 ya, UI sama mana aja? Di sini ada dari UI, ada dari tempat lain di sekitarnya. Dari Unisula, dokter. Dari Unlam, Kalau dokter. yang di apa? Dari Unlam, dokter. Lambung Mangkurat. Iya, dok. Oh, ya. Kalau terus kalau lagi yang dari wilayah 4 Dari Unisula. dari Unisula, UMS, mana dokter. lagi? M apa N? Muhammadiyah Surakarta, dokter. Muhammadiyah Surakarta. Oke. Aduh, sinyal saya nih mandek-mandek nih. Ini kalau sinyalnya mandek-mandek ya. Oke. Kalau yang dari wilayah 2 mana aja? Dari saya kan ngajar di RC ya, yang mungkin yang belum pernah, ada beberapa yang saya lihat udah pernah ketemu di pertemuan sebelumnya. Nama saya Citra Fitri, saya biasanya ngajar di RC, Cempaka Putih ya, di Jakarta. Yang dari RC ada nggak? Anak-anak saya ada nggak? Semuanya juga anak saya. Hadir, dok. Tetangga-tetangganya RC ada?
Ada dok dari Trisakti dok. di Jakarta. Trisakti ya, sama Dr. Erika ya. Iya dok. Bukan turun lagi. Soalnya biasanya turun-turun, bukan turun lagi. Eh, terakhir ngambil ujian kapan? Bulan Februari ada yang ngambil? Ada dokter. Ada dok. Oke, Ada, Ada dokter. Iya, semuanya. Semuanya yang ada di sini apa gimana? Apa dek? Kedengeran deh. Ini aja ya. Saya kirim. Ini langsung soal dulu. Nggak apa-apa ya kalau kita agak menyimpang dari modul, soalnya tadi saya tanya ada yang punya modulnya nggak? Punya, terus ada yang mau tanya enggak? Oke, tolong buka di kolom chat. Saya masih belum soal ya. Harusnya sih nggak lama, paling 10 menit. Tolong diisi ya.
udah ada 8 orang yang submit ya. Oh enggak, sekarang udah mulai banyak. Udah ada berapa nih? 16, 15, 16. Kalau UKDW itu apa? Universitas? Kristen Panjangannya Duta apa ya, Lan? Kristen Ya? Duta Wacana, Di mana? Jogja. Oh, di Jogja. Ya dok. Ada berapa kita jumlahnya? 69 ya, berarti adik-adik ya? 69 yang akan berjuang. Yang itu baru seperempatnya loh. Itu belum pada bangun. Yang isi baru 30, setengahnya lah, hampir setengah. Tadi saya tunggu sampai 40 ya. Oke, Mas ya, udah 40. Sebentar, saya itu saya off cam dulu ya, Dek. Soalnya ada yang lewat. Oke. Kalau yang pertama, udah banyak juga yang isinya. Kalau yang soal pertama, yang hanya untuk anti insomnia yang mana? Zolpidem, dok. Zolpidem, dok. Iya. Kalau sertraline itu apa? Untuk gangguan somatisasi, dok. Ada yang lain? Sertraline itu termasuk golongan apa? SSRI, dok. SSRI. Jadi dia intinya adalah antidepresan ya. Ya, antidepresan memang tidak hanya dapat digunakan sebagai
terapi untuk depresi. Tadi juga disampaikan ya, bisa juga kita gunakan untuk somatoform ya, untuk gangguan somatisasi gitu ya, atau untuk gangguan-gangguan cemas, seperti OCD, obsessive compulsive disorder, kita juga bisa gunakan sertralin atau golongan SSRI lainnya. Kalau lamotrigin apa deh? Lamotrigin di psikiatri biasanya kita gunakan sebagai Kak, ada yang pernah dengar ya? Biasanya kita akan gunakan sebagai mood stabilizer ya, sama juga dengan lithium karbonat. Kalau dantrolen, pernah dengar nggak? Oke. Belum Pernah dokter. belum ya? Pernah dengar sindrom neuroleptik maligna nggak? Pernah nggak dengar sindroma neuroleptik maligna? Dari 76, nggak ada yang pernah dengar? Suka dibilang SNM. Itu termasuk kedaruratan psikiatri. Pasti udah pernah ya, minimal nyangkut dikit-dikit atau keserempet dikit-dikit gitu sama SNM, pernah nggak? Belum? Efek Jadi SNM piramidal syndrome bukan dok? bukan. Jadi gini, efek samping penggunaan antipsikotik memang seringnya adalah yang paling sering terjadi pada penggunaan antipsikotik tadi efek piramidal syndrome ya. Apa aja gejalanya? Apa aja gejalanya? Parkinsonisme dok. Parkinsonism. Terus apa lagi? Ada trap juga dok. Ada apa? Sorry. Ada distonia akut dok sama akatisia. Terus? Kemudian ada yang sifatnya kronis ya, yaitu tapis dyskinesia ya, yang sifatnya menahun dan irreversibel. Nah, selain itu ada juga yang sifatnya darurat. Jadi salah satu efek penggunaan antipsikotik yang darurat. Kalau yang lainnya ada ya, jelas ya, kayak misalnya prolaktinemia dan sebagainya. Hiperprolaktin ya, karena misalnya dia galaktore kayak gitu kan udah tahu lah ya efek samping yang mungkin terjadi pada penggunaan antipsikotik. Nah, kalau yang kegawat atau kedaruratan dalam penggunaan antipsikotik namanya sindroma neuroleptik maligna. Apa gejalanya? Yang pertama adalah pasiennya demam, rigiditas ya, dan sering sekali disertai dengan penurunan kesadaran. Nah, jadi demamnya bahkan bisa sampai 40 derajat. Jadi hati-hati kalau nanti dapat pasien dengan keadaan seperti itu dengan riwayat pemberian antipsikotik. Apakah jangan-jangan itu SNM? Atau dia ya karena yang lain ya. Gitu. Nah, untuk mengatasi rigiditasnya itu biasanya kita berikan dantrolen. Jadi seperti mas relaksan ya, yang biasanya kita berikan pada pasien-pasien dengan sindroma neuroleptik maligna. Saya cuma cerita-cerita aja ya. Kalau ini biasanya sih benar semua nih ya. Ini apa jawabannya? Pasien laki-laki datang karena dia mengintip di pondoknya. Voyeurisme dokter. Voyeurisme dok. Voyeurisme ya. Kalau frotteurisme apa? Menggesekkan alat kelamin dok. Oke. Kalau fetisme? Tertarik dengan benda mati dok. Konsumsi benda dok. Ya. Kayak waktu itu cukup heboh ya di mana, Surabaya ya. Kemudian transfetisme? Menggunakan benda mati. dokter. Menggunakan Lawan jenis. benda mati lawan jenisnya dok. Masokisme?
suka disiksa, dokter. Iya, kayak untuk mendapatkan garis seksual ya. Kemudian ini, perempuan datang dengan keluhan cemas sejak 7 bulan yang lalu, susah mengontrol pikiran negatifnya. Ini diagnosisnya apa kira-kira? Gangguan cemas menyeluruh, Dok. Gangguan cemas menyeluruh ya. Oke, kita bisa kasih apa? Bisa fluoxetine, dokter. Sorry, nggak kedengeran. Apa? Risperidon fluoxetine, Dok. Ada yang lain? Fluoxetine clobazam, dokter. Probazam, dok. Saya lebih setuju yang fluoxetine clobazam ya, karena itu ada pemberian apa? Pemberian anti ansietas ya, dalam hal ini clobazam, ditambah dengan SSRI untuk mengontrol. Sebenarnya SSRI juga bisa kita gunakan untuk mengontrol penggunaan benzodiazepin ya, supaya tidak terjadi adiksi juga gitu. Dan kalau misalnya benzodiazepin kan sebenarnya tidak terlalu baik dikonsumsi untuk jangka panjang. Jadi kalau SSRI nggak apa-apa, jadi bisa kita tetap masuk dengan SSRI. Kalau donepezil obat apa? Donepezil termasuk terapi Demensia Alzheimer, Dok. iya untuk anti demensia ya. Nah ini pasien ngakunya dia udah nikah, dia selalu ngeliatin handphone ya, tidak pernah ada halusinasi, tidak pernah ada riwayat gangguan mental organik gitu ya, atau gangguan fisik, dan tidak ada penggunaan narkoba. Ini apa? Gangguan waham menetap, Dok. Waham menetap, Dok. Gangguan waham menetap. Bedanya apa sih gangguan waham menetap sama schizofren? Konsepnya, dok. Kalau Konsepnya gimana? itu ada halusinasi, dok. Terus apa? Itu bisa juga kalau misalnya waham schizofren tuh bisa juga tidak ada halusinasi ya. Kalau wahamnya apa? Lihat di kriteria paling dasar deh. Kalau wahamnya apa? Lebih dari 3 bulan. Itu durasi. Saya nanya, Paranoid schizofrenia itu bisa aja nggak ada halusinasi, iya nggak? Apa bedanya jadi? Wahamnya pada gangguan waham menetap tidak pernah bizar, ya. Ini kan masih mungkin terjadi, bisa aja ya dia emang nikah siri gitu sama Ustadz. Wahamnya tidak pernah bizar, beda kalau misalnya pasien schizofren ya, meskipun dia tidak ada halusinasi, wahamnya seringkali bizar. Tahu ya waham bizar itu apa? Waham kebesaran, dok. Itu grandios. Waham bizar apa deh yang lain? Waham aneh, Dok. Yang aneh, dokter. Iya, waham aneh yang tidak masuk akal, itu kayak tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Kemudian, apa sih ciri-cirinya khasnya ya schizofrenia paranoid? Khasnya apa? Apa ini yang membedakan apa? Paranoid khasnya apa? Schizofrenia hebdofrenik apa? Residual apa sih yang membedakan? Ada yang bisa berpendapat nggak? Kalau skizofren paranoid itu dia ada waham paranoidnya, dok. Waham paranoid apa sih? Curiga, kejar. Curiga, dokter. Kayak merasa. Tidak ada yang namanya waham paranoid secara terpisah ya. Waham paranoid itu kan adalah kumpulan, isinya ada waham kejar, waham kebesaran, ya, waham rujukan, waham kendali gitu. Jadi paling tidak mungkin ada salah satu di antara itu. Ya. Izin dok, kalau waham kejar skizofrenia apa? paranoid, Ya. waham kejar. Ya, iya, seringnya waham kejar. Apa sih waham kejar, Dek? Curiga, Dok. Waham curiga.
Iya, jadi dia berpikir dia dikhianatin ya, atau misalnya dijahatin gitu ya sama teman-teman. Ada yang niatnya nggak baik sama dia. Kalau waham rujukan apa? Kalau waham rujukan apa, Dek? Merasa punya benda penting dia, Dok. Ada yang lain? Izin dok, yang itu yang suka kayak dia ngerasa ada yang ngomongin itu enggak dok ya? Waham rujukan itu seperti ada yang ngobrolin tentang keburukan dirinya, dokter. Ya, jadi waham rujukan tuh apapun merujuk sama dia ya, baik itu orang-orang yang membicarakan atau dia berpikir orang-orang tuh mengirimi pesan dari media sosial tuh yang ditujukan buat dia gitu ya, atau mengirim pesan lewat TV dan sebagainya. Kemudian kalau schizofrenia, hebefrenia khasnya apa? Ketawa, cekikikan dokter. Giggling ya, menyeringai. Terus ada lagi yang lain? Izin menjawab dok, mungkin bicara kacau dokter. Bicara kacau, oke. Apalagi selain bicara kacau? Aku seperti anak-anak, dok. Iya, jadi ada regresi ya, baik itu regresi perilaku ya, makanya bicaranya mungkin seperti anak-anak, tidak sambung kan, bicara kacau. Kemudian kalau schizofrenia residual, khasnya apa, Dek? Punya riwayat skizofren sebelumnya dokter. Tapi saat ini Terus sekarang gimana? Gejalanya saat Ada yang bisa negatifnya, dok. Iya. Oke, kalau yang simplex? Ada gejala negatifnya, dok. Gejala negatif aja, dok. Nah, kalau ini gangguan kepribadian sempat belajar kan ya? Kalau ini apa? Apakah gangguan kepribadian yang dialami si laki-laki 30 tahun ini? Antisosial, dok. Disosial, Avoidant, dokter. Jadi sosial, dok. Avoidant, Dok. Kalau antisosial tuh kayak gimana sih? Melanggar aturan, dok. Iya, kalau antisosial itu identik dengan orang-orang yang ingin melanggar aturan, tidak sesuai norma sosial ya. Jadi tidak mau mematuhi nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku. Seringkali tidak berperi kemanusiaan, bahkan tidak berperi kehewanan ya pada orang-orang dengan gangguan kepribadian antisosial. Kalau ambang apa, Dek? impulsif dokter. Kayak gimana? Jadi dia melakukan tanpa berpikir panjang begitu dok. Iya, tanpa berpikir panjang ya. Terus dia kan sering kali merasa kesepian yang kronis ya. Terus kalau misalnya narsisistik apa? Kepedean, Dok. Ada lagi yang lain? Ingin mendapat Tampil mencolok dok, mencari perhatian. rasa diri Oke, satu.
Iya, jadi dia adalah orang-orang yang senang sebenarnya mendapatkan pujian ya akan keunggulannya atau diakuilah keunggulannya, kehebatannya gitu ya. Kalau misalnya histrioni kan dia lebih ke drama queen atau yang menjadi pusat perhatian karena penampilannya ya. Kalau misalnya pada narsisistik dia senang sekali mendapatkan penghargaan. Kalau misalnya nggak dapet atau dia dikritik, aduh buat dia itu segala-galanya. Kemudian anantastik, avoidant tadi ya. Kalau avoidant ini ya, dia cenderung menghindari memulai pertemanan ya. Jadi ngerasa kurang percaya diri seperti itu ya. Kalau pada pasien-pasien dengan avoidant. Jadi kalau misalnya dalam pergaulan dia kalau nggak dia merasa aman dulu gitu karena dia takut sekali akan penolakan. Kemudian kalau anantastik apa dia? Perfeksionis tuh. Obsesif kompulsif. Perfeksionis. Perfeksionis Dok ya. Oke. Perfeksionis ya, dia mau segala sesuatu gimana sih maksudnya perfeksionis? Dia mau segala sesuatunya gimana? Teliti yang berlebihan, Dok. Kalau misalnya jadi gini, kalau orang-orang dengan anantastik atau kita bilang gangguan kepribadian obsesif kompulsif, dia akan sedang mengecek lagi, mengulang lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu bikin skripsi bisa nggak selesai-selesai karena dia harus ulang lagi kayaknya dia kurang gitu ya, diulang lagi orang. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, terus kemudian juga tepat waktu dan seringkali tidak bisa kalau udah ada gangguan tidak bisa mentolerir keterlambatan. Nah, apa bedanya gangguan kepribadian anantastik dengan gangguan obsesif kompulsif? Bedanya apa? Gangguan kepribadian obsesif kompulsif ya dengan gangguan obsesif kompulsif bedanya? Kalau anantastik orangnya tidak sadar biasanya, tapi kalau misalkan OCD biasanya orangnya sadar kalau itu gangguan. Oke. Karena dia sadar, dia merasa tidak nyaman dengan dorongan-dorongan tersebut ya pada OCD ya, pada gangguan obsesif kompulsif. Dia tidak menikmati untuk mengulang lagi, tidak menikmati untuk ngecek lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya pada anantastik dan pada kepribadian anantastik atau kita juga bilang kepribadian obsesif kompulsif, dia akan menikmati untuk mengulang lagi, untuk ngecek lagi dan sebagainya. Saya stop share. Ada yang mau tanya? Izin, Dok, saya mau bertanya, Dok. Diana Nindi Setia dari Unlam Banjarmasin, Dok. Masih Oke. bingung tentang membedakan GCM dengan gangguan panik itu gimana ya, Dok? Terima kasih banyak, Dok. Saya ambil perangkat dulu.
Kalau misalnya tadi pertanyaannya apa bedanya gangguan cemas menyeluruh dengan gangguan panik ya? Iya dok. Jadi, kenapa dia begini? Oh, begini. Jadi misalnya gini, ada misalnya gangguan cemas menyeluruh. Gangguan cemas menyeluruh, misalnya kamu nggak pulang-pulang, ibumu cemas. Kemana sih nih anakku? Gitu ya. Telepon teman-temannya, tambah cemas lagi ya. Kemudian, misalnya ini ibu-ibu ya, teman-teman anaknya, mungkin dia telepon ke sekolah anaknya atau ke kampus anaknya ya, atau satpamnya udah pada sepi bu, gitu, udah nggak ada orang, gitu ya, baca. Terus tambah lagi misalnya melihat atau menyaksikan berita-berita yang kurang menyenangkan gitu ya di TV. Terus misalnya bapaknya bilang, udahlah bu tidur aja gitu ya, wah tersinggung kan gitu ya, tersinggung, marah, merasa bapaknya nggak sayang gitu ya sama anaknya. Pada saat dia memuncak, datanglah si ada yang beberapa gejala itu ya, bisa ada palpitasi, datanglah ya si palpitasi, terus apa ya, jadi mulut kering ya, terus sesek gitu. Bisa juga sampai ngerasa kayak hilang kendali dan sebagainya. Nah, pada saat sudah selesai ya, pada saat misalnya ternyata anaknya pulang nih, habis itu dia udah nggak bisa tidur, mondar-mandir, gelisah, gampang tersinggung, lehernya tegang ya, sampai pada saat puncak datang si gejala-gejala tersebut. Pas anaknya datang ya mulai turun sih, tapi turunnya nggak sampai sini deh, nggak sampai si garis ini ya. Nah, jadi masih ada cemas kecil-kecil, misalnya dengar pintu dibuka langsung terkejut, dengar piring, wow, gitu, atau cuman bunyi sendok denting sendok ke piring aja langsung kayak kaget, jadi kayak gampang tersinggung. Nah, terus ada lagi misalnya kejadian lagi karena si ibu ini punya usaha makanan ya. Datanglah kabar minyak goreng harganya naik, datanglah kabar minyak goreng harganya langka. Mulai cemas, nanti gimana? Apakah kalau misalnya dia menaikkan harga, orang tetap akan beli atau enggak gitu ya. Kemudian apakah harus tetap pakai promo, apakah nanti bisa bayar karyawan, jadi udah kemana-mana nih pikirannya ya. Apakah nanti kalau minyak goreng tetap langka ya kayak yang pernah kita alami beberapa waktu ini, apakah nanti dia bisa bertahan usaha restorannya kayak gitu. Pada saat memuncak, datanglah yang kayak tadi ya, jantung berdebar-debar dan sebagainya. Nah, pada saat udah mulai ada nih minyaknya gitu ya, atau cemasnya mulai berkurang, tetap saja cemasnya ada di sini. Jadi di sini kita bilang, nih ya, tetap aja di sini tidak sampai fase 0. Ini kita bilang namanya, saya tulisannya kok jadi memburuk tuh. Ini adalah free floating anxiety. Jadi adalah kecemasan yang mengambang. Meskipun dia tidak lagi peak-nya, tapi tetap ada cemas-cemas kecil antara peristiwa. Ini pada gangguan generalized anxiety disorder atau tadi kamu bilang gangguan cemas menyeluruh. Apa bedanya sama gangguan panik? Kalau pada gangguan panik, bentar.
Kalau pada gangguan panik kira-kira gini. Kamu misalnya lagi mau jalan nih ya, kemana? Mohon maaf dok, sepertinya suaranya ke-unmute dok. Sorry ya, padahal saya udah semangat-semangat ya. Pada saat kamu misalnya nih ya mau pergi ke kampus gitu, atau seseorang lah dia mau pergi ke kampus, tiba-tiba datanglah ya si gejala-gejala kayak tadi, jantung berdebar, mulut kering, keringat dingin, sesak nafas, kayak hilang kendali, atau dia merasa seperti udah kayak ajalnya mau tiba gitu ya, mau mati gitu. Kira-kira 4-10 menit kemudian berhenti. Pada saat berhenti, ingat ya, pada saat berhenti dia sampai ke fase normal atau seperti sebelum dia sakit. Nanti mungkin begitu lagi, beberapa hari kemudian pada saat dia mau pergi, datang lagi tuh. Jantung berdebar-debar, mulut kering, kayak gitu ya. Baal, mual, kayak sempoyongan gitu ya. Pada saat sudah berhenti gejalanya, dia akan sampai dengan fase normal. Beda ya, kalau sama gangguan cemas menyeluruh, nah dia seringkali ada ini ya, ada jadi melayang, tidak sampai fase normal. Kok ini ada gitu ya. Episode tidak mengalami hal-hal seperti itu. Nah, seringkali pada orang-orang dengan gangguan panik, saya nggak tahu, mungkin di antara adik-adik juga pernah ngalamin ya, itu karena kayak udah susah napas gitu, jadi kayak mungkin dipikir serangan jantung atau dipikir udah mau mati ya, kayak ajalnya udah dekat gitu. Nah, sehingga dia sering sekali untuk khawatir sendiri, khawatir sendiri, baik itu dia harus pergi ke keramaian ya, atau misalnya dia di rumah sendiri. Yang kita bilang dengan agorafobia. Kenapa dia takut sendirian? Ya, karena dia takut pada saat terjadi serangan, nggak ada yang menolong. Misalnya gini, kamu nanti tolong beliin ini ya, tolong beliin tinta printer nih, kata dosennya. Tapi saya ditemenin ya, dok saya jangan sendirian. Gitu. Karena dia takut pada saat terjadi nggak ada yang menolong. Ini namanya anxiety anticipatory. Kadang-kadang di antara jarak tidak terjadi gejala ini, ada yang namanya anxiety anticipatory. Dia khawatir terjadi kecemasan berikutnya. Ya, kayak gitu. Gitu deh. Cukup jelas nggak? Bapak Dek yang tadi nanya dari Lambung Mangkurat ya. Jelas dok, terima kasih banyak penjelasannya dok. Sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Nah, kalau modul kayaknya kalian udah pada belajar ya. Nanti jam 10 ada bimbingan apa? Izin Kosong, dok, Dok. hari ini 1 aja dok bimbingannya. Oh, saya aja. Enggak dokter, besok di skip ke hari besok ya dok. Schedule, dokter. Nah, untung nggak besok saya nggak bisa. Ini udah mulai OSCE ya sekarang ya. Tapi kalau adik-adik ini aja kan ya sedikit aja ya. Nggak ada yang nggak ngikut OSCE kan ya? Iya dok, segitu aja dok. BT aja, Dok. Ini setelah 2 tahun lah. Oke, ada yang mau tanya nggak? Dokter, izin bertanya, saya Ardiana dari Undip.
Saya masih bingung dokter antara depresi postpartum dengan baby blues dokter. Mohon arahannya nih dokter, mau tersuwun. Iya, sama-sama. Ada yang bisa jawab ini nggak? Apa sih ciri-cirinya postpartum depression? Ada keinginan mau bunuh diri, Dok. Oh, banyak sekali ya. Ada Kalau gejala baby blues? Kalau baby blues? Tidak mau ngurus anaknya, Dok. Baby blues. Kalau baby blues gimana? Baby blues tidak mau ngurus anaknya, Dok. Kalau baby blues masih mau ngurus anak, Dok. Mm-mm. Kalau postpartum itu udah nggak mau dia. Jadi gini ya, kalau misalnya postpartum, kalau baby blues kan biasanya moodnya ya, yang lebih ke moodnya yang swing, yang anaknya lucu, tapi nanti satu sisi dia ada sedih juga gitu ya. Dan biasanya berlangsung sampai 2 minggu. Nah, setelah itu dia mulai, ini sebenarnya kayak maladaptasi, kayak lagi berusaha adaptasi menjadi peran yang baru, ya, memiliki peran yang baru. Nah, dengan segala tantangannya ya, karena kan seringkali dikaitkan juga dengan harapan-harapan yang tidak tercapai. Misalnya harapannya selama hamil ini suaminya perhatian, atau perhatian seperti yang dia inginkan ya, atau misalnya apa ya mungkin lagi ada stresor yang lain gitu pada saat itu. Atau misalnya ya kan banyak juga pada saat lagi hamil besar, lagi mau CBT juga banyak kemarin tuh anak-anak hamilan. Nah, kalau misalnya postpartum depression itu kan karena bagian dari depresi. Tadi temennya juga udah bilang dia berlangsung 2 minggu bahkan sampai berbulan-bulan. Merasa tidak mampu merawat anaknya. Beda ya, kalau baby blues sih masih mau. Kalau depression kadang-kadang sampai tidak mau merawat, tidak mau bertemu anak karena merasa tidak cakap ya, merasa tidak mampu lah untuk mengurus anak. Gitu. Kalau jadi dia nggak hanya sekedar nangis-nangis aja kayak baby blues tadi yang moodnya swing, tapi kalau postpartum itu seringkali tadi sampai kayak putus asa, merasa nggak jadi ibu yang cakap ya, sehingga tidak juga merasa mampu untuk mengurus anak. Gitu. Nah, memang ada beberapa yang bisa meningkatkan risiko kayak dia memiliki riwayat depresi, maka dia berpotensi besar terjadinya postpartum depression. Itu. Kemudian juga mungkin ada masalah-masalah lain yang lebih pelik gitu ya dibandingkan sekedar mood yang nggak enak gitu ya, kayak tadi ya. Jadi misalnya pada saat itu nggak sekedar suaminya nggak perhatian, tapi bisa jadi terjadi perselisihan. Atau misalnya terjadi kesulitan finansial ya pada saat itu, sehingga dia makin merasa tidak mampu mengurus anak atau tidak bisa memberikan yang terbaik buat anaknya. Gitu. Nah memang karena dia bagian dari depresi, kalau sudah mulai putus asa yang sangat tinggi, bisa juga terjadi keinginan-keinginan untuk mengakhiri hidup. Beberapa waktu lalu ya di berita ada ibu-ibu bunuh anaknya terus membunuh dirinya, dengar nggak? Tapi itu dia bukan depresi postpartum ya, karena dia anaknya kan udah agak besar gitu. Baca nggak beritanya? Nggak ya? Terlalu sibuk untuk belajar. Baca dokter. Ada dokter. Ya, terlalu sibuk untuk belajar. Itu kan juga gitu ya. Jadi merasa diperlakukan tidak adil ya sama suaminya menikah lagi ya, terus ibunya mencampurkan apa sih sunlight ya ke jus anaknya, jadi dia tunggu ya kira-kira ya dia nunggu sampai anaknya meninggal, dia juga akhirnya gantung diri.
kayak gitu. Di atas dia meninggalkan surat-surat bernada tidak menyenangkan lah ya buat suaminya. Kira-kira gitu. Jadi memang harus hati-hati dengan masalah pasangan ya, karena bisa berakibat banyak, mulai dari yang ringan seperti baby blues ya, kemudian yang depresi postpartum, atau kalau misalnya sudah berkepanjangan gitu ya, dengan ada konflik-konflik lainnya bisa terjadi suicide seperti tadi. Kira-kira gitu ya, Dek. Kalau baby blues sih nggak perlu diobatin ya, tapi memang diperlukan support, bukan perlu diobatin secara farmakoterapi, tapi diperlukan suportif dari pasangan, dari keluarga ya, dari teman-teman. Kalau misalnya depresi postpartum, karena dia sudah part of gangguan depresi, jadi kemungkinan perlu diberikan terapi. Tapi terapinya juga harus yang aman ya buat ibu menyusui. Obat apa yang bisa kita berikan untuk ibu menyusui, Dek? Kalau SSRI bisa nggak kita berikan pada ibu menyusui? Bisa kita berikan pada ibu hamil nggak kalau SSRI? Bisa nggak dokter? Kalau pada ibu hamil, kita biasanya misalnya pasien ini pasien depresi, terus hamil gitu ya. Dia biasanya mengkonsumsi sertraline. Biasanya kita akan skip, kita akan ganti, kita akan switch obatnya karena bisa akan merugikan pada janinnya. Nah, sama juga menyusui ya, karena bisa sekresinya melalui ASI. Jadi kita seringkali mengubah dengan atau men-switch dengan antipsikotik generasi 2. Karena itu kan juga ada efek moodnya juga ya. Oke, yang tadi cukup jelas. Cukup dokter, matur suwun dokter. J, sami-sami. Ada lagi, Dek? Dok, izin bertanya dok. Nyari? Untuk pertahanan ego, bedanya proyeksi sama displacement tuh apa ya dok? Sering keluar ya? Pernah keluar dok. Oke, ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau jawab dulu, Dek? Kayak tadi loh, banyak yang bantuin loh tadi waktu ininya. Sekarang nggak ada yang mau bantuin lagi. Jadi memang ada bentuk-bentuk mekanisme pertahanan diri ya, atau defense mechanism, yang biasanya merupakan reaksi kita terhadap aksi-aksi yang timbul ya, atau terhadap stimulus yang timbul. Ada yang bersifat imatur ya, kurang dewasa, ada juga yang sifatnya apa? Yang sifatnya matur. Nah, baik proyeksi sebenarnya itu maupun displacement adalah hal-hal atau yang bersifatnya imatur. Kalau displacement gimana? Misalnya dia marah, misalnya ditegur nih sama dosennya ya, dipanggil terus ditegur, atau ditegur mungkin karena nilainya kurang baik gitu ya. Pada saat dia keluar dari kampus, dia ngelihat kucing, terus kucingnya dia tendang gitu misalnya. Jadi dia melakukan itu untuk menghilangkan frustasinya dia. Bilang nggak ya? Sebenarnya nggak juga ya, tapi ada time ya mungkin itu ngebantu dia. Walaupun kasihan juga ya sama kucing. Atau dia memukul kaca, misalnya ya, begitu keluar dari ruangan langsung mukul pintu gitu ya. Kira-kira kayak gitu.
Kalau proyeksi apa? Ada yang bisa memberikan penjelasan atau memberikan contoh nggak? Proyeksi itu menyalahkan orang lain bukan sih dok? Kayak gimana misalnya? Kayak gimana dek misalnya? Misalnya dia dituduh kayak tadi ya, dia di apa marah-marahin gitu ya. Misalnya dia tadi ditegur karena mungkin nilainya juga kurang baik gitu ya pada saat ujian. Nah, kalau yang si disbursement tadi dia kaca atau dia nendang kucing misalnya ya, kalau misalnya pada proyeksi dia langsung ngedumel ya, harus berapa emang dosennya aja nih nggak becus mengajarnya nggak enak gitu. Atau misalnya karena teman-temanku nggak pernah ngajak aku belajar bareng sih nih, jadi kayak gini sering kali kayak itu kali Ari ya. Terima kasih dok. Mudah-mudahan membantu ya. Ada lagi? Tanggal berapa deh ujiannya? 28 Mei. PD-nya tanggal 28 Mei. Jadi kita punya waktu 1 bulan setengah ya. Satu bulan setengah ya diisi berbagai macam. Izin bertanya lagi dokter, Ya, perbedaan night terror dan nightmare apanya? Terima night kasih. terror sama nightmare. Ada yang mau jawab dulu nggak? Izin menjawab dokter. Enggak. Ya, kalau misalnya nightmare itu, kalau setahu saya, jadi apa yang dia mimpikan itu dia ingat, tapi kalau misalnya night terror itu apa yang dia mimpikan itu tidak ingat dokter. Nah, terus dia ngapain? Kalau dia nggak ingat lagi, terus apa yang terjadi sama dia? Kalau misalnya dia masih bisa mengingat mimpinya, maka mimpinya terjadi di fase REM apa non REM, Dek? Tahu nggak? Tahu ya harusnya ya. Fase REM, dok. Nggak bisa dulu. Iya. Jadi kalau dia masih bisa mengingat mimpinya, dia sebenarnya terjadi di fase REM. Nah, sehingga dia kayak tadi yang dibilang pada nightmare, dia terbangun terus dia mampu mengingat mimpinya. Kalau night terror, dia biasanya mimpinya terjadi pada fase non REM. Jadi dia akan bangun dengan ketakutan misalnya, tapi dia nggak tahu gitu kenapa. Gitu, karena dia udah nggak bisa nggak bisa ingat gitu ya apa yang terjadi dalam, bahkan bisa sampai menjerit ya, keringat sampai teriak-teriak gitu. Tapi kalau ditanya nggak ingat gitu, nggak ingat apa-apa, mungkin bisa sekilas tapi yang nggak bisa sejelas mimpi pada fase-fase REM. Kalau misalnya nightmare itu kan kalau itu jelas ya, dia bangun, dia sering ada mimpi buruk yang mungkin saja berulang karena pengalaman yang tidak menyenangkan. Pernah mengalami? Ada lagi yang mau tanya? Dokter, untuk ciri-ciri somnambulisme itu perbedaannya hanya sleepwalker aja jadi apa yang lain sih dokter? Maaf sorry saya tadi nggak tahu. Kalau somnambulisme gimana? Perbedaannya sama yang night terror tadi apa nih dokter? Oh, kalau night terror kan dia lebih pada teriak-teriak, ketakutan. Kalau somnambulisme kan dia berjalan.
berjalan. Bahkan ada yang homicide ya, ada yang pernah ada sejarah ya, somnambulisme itu sampai membunuh. Jadi dia pembunuhan somnambulisme. Udah lama sih, ada riwayatnya juga, kan kalau kalian googling juga ada. Jadi ada seseorang di Amerika ya. Nah, dia itu, pasangan ini bahagia lah ya sama istrinya. Kemudian dia dalam keadaan tidur ya, dalam keadaan tidur itu dia mengendarai mobil ya, dia malam-malam ke rumah mertuanya, dia membunuh mertuanya, dia pokoknya melukai mertuanya, yang satu terbunuh, satu enggak. Kemudian dia dari situ padahal itu rumah mertuanya jauh lah dari rumahnya dia, berapa puluh kilo gitu. Jadi bukan yang kayak tetangga sebelah, bukan. Kemudian dia dengan keadaan mengantuk itu dia ngomong ke polisi, dia malah menyerahkan diri ke polisi, terus dia bilang apa ya, I think I after someone gitu. Jadi dia sendiri juga nggak sambil ngantuk-ngantuk gitu. Ya akhirnya kan si mertua yang masih hidup dan cedera ini melaporkan lah. Itu juga bagian dari somnambulisme. Jadi dia berjalan bahkan sampai mengendarai mobil tanpa terbangun gitu ya, tanpa terjaga. Beda loh ya sama night terror tadi. Gitu. Kalau night terror kan dia yang dihantui ya, dia karena dia mengalami sampai bisa berkeringat segala macam. Kalau nggak salah ya, yang tadi yang saya cerita yang homicidal somnambulisme itu dia banyak hutang. Ingat saya tuh, dia tuh banyak hutang. Waktu itu masalahnya dia. Jadi sebenarnya semua juga pasti ada problem atau faktor psikologis yang mendasari dia seseorang. Itu beda ya. Oke dokter, matur suwun. Iya, sama-sama. Saya mesti matiin kamera ya, ini sebenarnya nggak terangkat. Oke deh, ada lagi? Kalau nggak ada, apa sih deh? Apa? Izin bertanya dok. Kalau saya sebenarnya masih agak bingung untuk perbedaan skizoafektif tipe depresif sama episode depresi dengan gejala psikotik itu dari cirinya di mana ya dok? Terima kasih dok. Oke. Psikotik ya. Jadi pada gangguan psikotik itu ada namanya skizofrenia, agresif dan sebagainya. Nah, psikotiknya intinya adalah dia akan menonjol
kalian pasti udah pernah koas dan melewati dan bertemu dengan pasien-pasien psikoafektif maupun pasien depresi dengan gangguan psikotik. Karena jadi yang menonjol adalah psikotiknya atau bersamaan dengan moodnya gitu. Pada saat kalian kalau ingat-ingat ya, pada saat waktu wawancara mungkin akan teringat ya bagaimana moodnya, bagaimana kita tidak bisa meraba rasakan apa yang pasien ceritakan. Dia nangis-nangis, terus gitu. Maksudnya kayak gimana ya? Kita nggak bisa dapat feel-nya gitu loh. Kok dia nangis? Itu sih jam terbang. Seringkali gejalanya langsung bersamaan antara gejala psikotiknya dengan gejala depresinya. Nah, pada saat kan sama ya, kita kasih terapinya adalah antipsikotik dan antidepresan. Pada saat pemberian antidepresan dan antipsikotik, maka yang hilang duluan adalah gejala depresinya. Sedangkan gejala psikotiknya masih akan lebih lama menghilang dengan pemberian obat itu. Kalau pada depresi dengan gangguan psikotik, ingat bahwa itu adalah intinya gangguan moodnya. Jadi intinya adalah depresinya. Jadi pasien ini mengalami depresi, mengalami mood yang menurun, mengalami putus asa, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami semangat yang turun dan sebagainya. Sampai akhirnya datanglah misalnya bisikan-bisikan, udah lalu nggak berguna gitu ya. Atau misalnya bisikan-bisikan, udah kamu mati aja gitu. Bisikan-bisikan yang sifatnya kayak gitu. Atau ya macam-macam lah. Dan memang itu akan seiring dengan moodnya gitu ya. Jadi halusinasi atau waham yang dia alami, jadi nggak mungkin ya pada saat dia lagi sedih terus datang lagi suara-suara makanya ke klub aja, clubbing aja, atau makanya ke diskotik aja, nggak mungkin ya. Nggak mungkin yang ngajak seneng-seneng tuh nggak mungkin, pasti seirama lah sama mood. Seringnya sih seperti itu ya. Nah kemudian kan kita juga tetap sama ya, memberikannya terapinya antipsikotik dengan antidepresan. Dengan pemberian kombinasi ini yang hilang duluan gejalanya adalah gejala psikotiknya. Gejala depresinya masih akan terus menetap sampai akhirnya berkurang. Gitu ya. Cukup jelas nggak? Jadi lihat dulu dari intinya. Jelas dok, terima kasih dok. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Permisi dok, izin dok bertanya. Saya pernah dapat soal dok di gangguan somatofrom gitu dok. Soalnya tentang terapinya tuh ada yang keluar sertalin sama fluoxetine, dosisnya sama-sama. Dosisnya benar dok, yang sertalin 50, yang fluoxetine-nya 20 mg. Kemudian dia nanya dok, terapi utama yang digunakan yang mana dok? Karena soalnya sama-sama benar gitu dok. Saya bingung milihnya yang mana antara kedua itu dok. Terima kasih banyak dok. Itu harusnya sih nggak dipakai ya. Karena kan sama, setara dengan dosis yang setara ya. Jadi harusnya sih nggak dipakai, ini menurut saya. Pertanyaannya, pasien itu gangguannya apa? Somatisasi dok. Kalau dari soalnya mengarahnya ke arah somatisasi dok. Dia di puskesmas apa di rumah sakit? Di puskesmas dokter. Kira-kira di puskesmas yang ada apa? Fluoxetine dok. Iya. Mungkin maunya ke situ.
cukup jeli nggak ya sama kan gitu ya di soal cerita kan pasien ini berobatnya kemana. Sebenarnya nggak adil juga sih ya karena kan memang kita tahu stoknya yang ada di sini di mana sini di. Tapi kalau misalnya di puskesmas saya cenderung memilih fluoxetine karena memang yang ada di puskesmas fluoxetine. Ada lagi deh yang mau ditanya? Kalau enggak ada, saya udahi dulu. Saya semoga sehat semua ya. Pokoknya harus jaga kesehatan ya, jangan sampai pas hari H. Karena kemarin ada ponakan saya, tapi dia bukan dia sih, dia lulus ya. Tapi dua temennya nggak bisa ikut UKM PPD karena pas dicolok ini reaksi. Jadi marilah kita hindari dari hal-hal yang ya kan nggak mesti COVID aja ya, dari hal-hal yang berpotensi mengakibatkan kita nggak bisa maju. Istirahat deh ya, tidur. Jadi tiap habis belajar tuh tidur biar apa ya, biar ilmunya tuh ngendap gitu. Kalau nggak tidur nanti bingung. Bukan tadinya sih. Kalau nggak tidur nanti capek. Apalagi kan lagi. Padahal kalau bulan puasa tuh sebenarnya masa-masa untuk konsentrasi lebih tinggi. Itu kali ya Dek ya, saya akhiri dulu. Mohon maaf kalau misalnya masih ada yang kurang oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.